Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang ilmu tafsir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang istilah tafsir. Kemarin saya sudah membedakan antara kata dan istilah. Istilah itu berbeda dengan kata, terma itu berbeda dengan dari kata. Istilah berbeda dari kata. Istilah ini dalam bahasa Inggris namanya term. Kita sering menyebut juga dengan istilah terma. Nah, kalau kemarin istilah ilmu tafsirnya yang diperlawankan dengan ilmu Quran, ulumul Quran, maka di sini kita akan bicara tentang tafsir itu sendiri. Nah, ini adalah jenis-jenis kajian dalam Quran. Ada ta'wil, ada tadabbur, ada istinbat, dan ada qiraah, dan ada tafsir itu sendiri. Oke. Kajian Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang menjadi kitab suci umat Islam. Dengan rentang sejarah yang demikian panjang dari sejak abad 7 hingga sekarang, abad pertama Hijriah hingga hari ini 14 Hijriah, kajian Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Satu adalah kajian Quran normatif, yang kedua adalah kajian Quran historis. Kalau normatif itu fokusnya pada teks, atau pada lafal, atau pada bunyi Quran itu sendiri, atau kalam Quran itu sendiri, maka kalau historis adalah sesuatu yang terjadi pada konteks sejarah. Nah, konteks sejarah ini banyak sebenarnya kalau kita mau bagaimana sejarah pembukuan Quran, bagaimana pemahaman kalam Quran itu sendiri, bagaimana pengamalan kalam itu sendiri, living Qurannya seperti apa. Nah, itu adalah jenis kajian-kajian historis yang sudah terkait dengan ruang dan waktu. Nah, kalau normatif maka itu adalah teks itu sendiri. Nah, sederhananya begitu. Nah, kajian Al-Quran normatif mengenal beberapa istilah. Saya sendiri kalau kemudian membahas istilah-istilah ini, mungkin kita akan bertanya siapa sih sesungguhnya yang menggunakan kata-kata itu. Itu mungkin akan sulit ketika kita mau memilah itu. Tapi yang jelas terjadi perdebatan ketika orang mengkaji Al-Quran antara istilah-istilah yang mereka buat. Misalkan tafsir, takwil, istinbat. Ini adalah istilah-istilah yang muncul dalam kajian Al-Quran. Sementara siapa pengguna dasarnya itu sebenarnya mereka mungkin kita akan sulit mencarinya. Nah, jadi fokus ini adalah fokus pada istilah yang muncul pada kajian-kajian Al-Quran. Nah, istilah yang muncul itu tafsir, takwil, istinbat, tadabbur. Kita akan mengkaji ini satu-satu. Tafsir itu secara etimologis berasal dari kata fa sin ra yang berarti tampak. Jadi kalau fassara, faksin ra-nya itu tampak sendiri, gitu, tampak, terlihat. Gitu. Tapi kalau fassara menampakkan, memperlihatkan. Nah, itu secara etimologis adalah memahami makna kalam Allah sekemampuan manusia. Jadi logisnya kalau satu zat berbicara tentu dia punya makna. Ketika manusia berbicara itu omongannya itu logisnya harus punya makna dan punya kemauan dari omongan itu. Gak mungkin orang itu ngomong asal ngomong gitu. Kecuali ada yang error. Demikian juga ketika Allah mengucap atau berkalam, ketika Allah berkata atau Allah mengucapkan sesuatu, maka tentu ucapan itu bukan sekedar huruf-huruf yang tersusun,
tentu di situ ada makna. Nah, penggalian makna itu adalah tafsir. Ada yang kata itu langsung terpahami, langsung begitu. Ada kata yang harus dengan usaha. Ada kata yang harus dengan usaha tertentu, kemampuan tertentu, orang berpaham. Sama ketika kita berdialog, atau kita berbicara, saling berbicara begitu. Ada kata-kata teman kita atau saudara kita yang itu terpahami langsung. Dari kata yang dia susun itu sendiri sudah terpahami. Tapi kadang-kadang dia menggunakan kata-kata yang itu tidak familiar bagi kita. Atau susunan katanya itu menjadi kita sulit memahaminya. Kecuali kita dengan sedikit berpikir. Demikian juga dengan kalam Allah. Itu ada yang secara otomatis pengguna bahasa itu memahami. Ada yang dia harus berpikir, apa ini, kata apa ini? Kenapa ini kata yang sangat berbeda dengan yang saya gunakan? Kata-kata dia menyusunnya itu kadang bukan susunan yang sering kita pakai. Itu adalah penggalian makna. Jadi itu ketika kita bicara soal tafsir, maka kita menggali maknanya, memahami maknanya, menampakkan makna kata-kata itu jika diperlukan. Kadang kita perlu istihad di situ. Nah, kadang kita perlu riwayat di situ. Kemudian takwil. Takwil itu dari kata aul. Aul itu artinya kembali. Berarti kalau takwil, awwala yu'awwil takwil. Takwil itu berarti mengembalikan. Taf'il dalam teori bahasa Arabnya. Artinya mengembalikan. Nah, persoalannya ini adalah mengembalikan kemana. Jadi secara bahasa ini sendiri nanti kita akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang tafsir ini. Nah, yang satu memahami itu dikembalikan ke awal. Jadi ke hakikat barang itu sendiri. Misal, kita bisa jadi berbeda tentang ungkapan terhadap sesuatu benda, tapi hakikat benda itu sama. Kucing, cat, kitun, ini 3 kata yang berbeda dari 3 pengguna bahasa yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Apa? Hewan tertentu begitu ya. Nah, jadi kita bisa mengembalikan kepada hakikatnya gitu ya. Ada yang mengatakan mengembalikan ke hakikat kata ini, bentuk asli kata ini, atau faktual kata ini. Jadi fakta kata ini gitu ya. Jadi kembali kemana? Yang kedua mengatakan bahwasanya ini mengembalikan pada struktur berpikirnya. Jadi ketika seseorang berkata, maka itu kembalikan kepada struktur perkataan dia. Jadi secara umum perkataan ini dimaksudkan untuk apa? Nah, jadi kalau orang ngomong gitu ya, itu kan kalau ngomong ini agak sulit ya, teks. Ketika orang bicara teks, maka di teks itu kadang ada kata yang tidak dari awal sampai akhir. Itu kemudian dia punya saya salah mungkin agak berbeda. Jadi ini kembalikan kepada muradnya Allah yang pertama ya. Jadi dikembalikan pada hakikatnya. Yang kedua dikembalikan pada kebutuhan hari ini. Jadi ada orang yang kemudian memahami itu sebagai kontekstualisasi gitu ya. Jadi di konteks hari ini. Jadi kata itu ada konteksnya dulu. Nah sekarang kita kembalikan pada konteks hari ini. Itu yang disebut dengan aul, mengembalikan. Nah kalau dikembalikan pada konteksnya, pada konteks keadaannya, nah kembali itu bisa maksud Allah yang sesungguhnya, bisa
dikembalikan pada konteksnya. Konteks itu ya berubah-ubah, bisa konteks dahulu dan konteks hari ini. Oke. Mungkin ini nanti agak panjang kalau kita bahas itu, tapi yang jelas kalau Anda kembalikan kepada konteks, maka itu disebut dengan takwil, yang hari ini disebut dengan dirasat hermeneutikal, gitu ya, dirasat hermeneutik. Tapi intinya adalah mengembalikan itu kembalikan kemana? Satu ada yang bilang mengembalikan kepada faktanya, yang kedua mengembalikan pada konteksnya. Ya. Oke. Ini perdebatan yang nanti menjadi panjang. Nah, intinya sekarang kita akan mengkaji di sini. Selama ini takwil itu dipahami apa? Ada ulama yang memahami takwil itu sama dengan tafsir. Takwil itu sama dengan tafsir. Artinya kalau dua-duanya sama, maka itu maknanya memahami makna. Jadi memahami makna kalam Allah seperti yang di atas tadi. Ini adalah pemahaman awal. Yang kedua ada yang memahami takwil itu berbeda. Beda keduanya menjadi perselisihan pendapat yang dapat dipilah menjadi perbedaan umum khusus atau kontradiktif. Jadi kalau perbedaan umum khusus berarti salah satunya lebih umum daripada yang lain. Ada yang berpendapat takwilnya lebih umum daripada tafsirnya atau sebaliknya. Demikian juga dengan perbedaan kontradiktif. Tafsir ini berbeda dengan takwil. Nah, kalau kita bilang bahwasanya umum khusus, tafsir itu mungkin riwayat. Sementara takwil bisa riwayat dan bukan riwayat. Sehingga dia lebih umum daripada atau kita balik. Karena memang perdebatan ini tidak ketat. Jadi itu adalah perbedaan per buku dengan buku. Jadi istilah buku dengan istilah buku yang lain. Kalau kontradiktif maka bisa jadi ini adalah kalau orang yang membedakan begini. Kalau tafsir itu persoalan riwayat, sementara kalau takwil itu persoalan dirayah. Ada yang membedakan begitu. Ada yang membedakan bahwasanya kalau tafsir itu ketika orang tidak perlu memakai logika. Tapi sementara kalau takwil di situ perlu pemahaman lebih dalam lagi. Jadi kalau pemahaman yang tidak perlu pakai istihad yang serius, gitu ya, itu namanya tafsir. Tapi kalau kita butuh mikir yang serius, itu namanya takwil. Jadi ada perdebatan panjang, bahkan itu ada sekitar berapa 30-an pendapat tentang perbedaan ini. Nah, saya tidak akan masuk ke sana. Jadi saya mau menjelaskan ke Anda dalam satu terminologi yang dipakai di salaf saja untuk membedakan istilah ini. Meskipun nanti orang lain boleh menggunakan pemaknaan yang lain, silakan. Nah, di sini kita pahami takwil itu sebagai memahami hakikat kalam Allah, memahami fakta kalam Allah. Jadi hakikat dari kalam Allah itu apa? Kalau saya contohkan misalkan sepatu itu adalah kata kalam lah gitu. Apa itu sepatu? Sepatu adalah alas kaki, itu namanya makna. Kemudian kalau kita angkat sepatu kita, maka itulah hakikatnya. Jadi hakikatnya sepatu. Nah, sepatu ini adalah alas kaki. Nah, alas kaki yang dipakai untuk mengalasi kaki, yang dipakai di kaki gitu. Semua definisinya hampir sama.
Dan barangkali kita akan menggunakan kata-kata yang berbeda, barangkali tidak, gitu ya. Atau kita menggunakan sepatu. Nah, ini adalah kata-kata yang berbeda, tapi hakikatnya sama apa? Itu tadi. Nah, ada makna yang ketiga yang dipakai dari takwil. Takwil itu dipakai untuk makna menggeser makna denotatif menuju makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna hakiki. Makna konotatif adalah makna majazi. Nanti ada perdebatan apakah di Quran ada majas atau tidak ada majas. Tapi yang jelas, yang berpendapat bahwasanya ada majas, mereka mengatakan ketika satu makna denotatif itu harus digeser menjadi makna konotatif, itu namanya takwil. Nah, itu namanya takwil. Definisi ini dipakai dalam ilmu ushul fiqh. Jadi ketika ini sudah dipakai di ilmu ushul fiqh, nggak perlu kita pakai lagi di sini. Tapi kita harus mengerti dan kita harus menyadari bahwasanya ada beberapa pengkaji Al-Quran atau penafsir Al-Quran yang dia menggunakan kata takwil itu dalam definisi ini. Ketika dia juga ahli tafsir, juga dia ahli fiqh atau ahli ushul fiqh. Nah, ini adalah beberapa istilah. Sebenarnya kalau mau lebih serius lagi ya kita mengeksplor lebih banyak lagi begitu. Artinya silahkan baca lebih banyak dengan variasi bacaan yang berbeda tentunya ya. Jangan buku-buku Indonesia saja, silahkan yang belajar membaca buku-buku bahasa Inggris dan juga belajar buku-buku bahasa Arab sehingga horizon cakrawala keilmuan kita menjadi semakin luas. Kalau kita hanya membaca dengan bahasa Indonesia saja, tentu dia kosakata yang kita punya itu akan terbatas. Kalau kosakata terbatas, maka tentunya konsepnya pun terbatas. Kalau konsepnya terbatas, maka efeknya adalah kita juga tidak akan memiliki horizon cakrawala pemahaman yang luas ketika kita mau membahas sesuatu. Nah, intinya adalah takwil itu bisa disamakan dengan tafsir menurut satu golongan tertentu yang menggunakan untuk makna itu. Kemudian takwil itu berbeda dari tafsir dengan titik beda yang masing-masing penulis kadang berbeda begitu ya, atau masing-masing aliran itu kadang berbeda. Nah, saya mau lepas itu, saya menggunakan itu untuk hakikat kalam Allah saja. Kemudian bisa jadi takwil itu adalah menggeser makna denotatif menuju makna konotatif. Contohnya adalah tangan. Tangan itu denotatifnya adalah anggota tubuh manusia. Kalau kita geser menjadi konotatif, maka itu artinya bisa kekuasaan. Makanya kalau Anda menemukan ayat wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Pertanyaannya adalah tangan ini dalam makna denotatif atau makna konotatif? Logikanya harusnya itu adalah denotatif. Apa? Anggota tubuh, artinya potonglah anggota tubuh. Tapi ketika Anda menggeser dari makna denotatif menjadi makna konotatif, menjadi makna kekuasaan, maka potonglah kekuasaan, maka Anda sedang melakukan takwil. Bagaimana memotong kekuasaan? Berarti memotong hak-hak politiknya. Misalkan kalau orang korupsi, maka potong hak politiknya. Jadi dia di moratorium politiknya, hak politiknya itu. Jadi kalau orang ketahuan misalkan dia melakukan korupsi, maka di moratorium menjadi 10 tahun ke depan dia tidak boleh melakukan aktivitas politik. Kira-kira begitu. Itu adalah jenis memotong juga. Wallahu a'lam bishawab. Tadabur dari kata dubur itu bagian paling akhir, berarti menampakkan akhirnya atau membaca akhirnya. Tadabur adalah memahami makna ayat Allah, melihat rahasia hikmah pengetahuan dari ungkapan yang beragam agar hati tenang dan terpengaruh dan badan tertarik melakukannya. Artinya apa? Tadabur itu adalah konsekuensi praktis dari kalam Allah.
Jadi kalau kita bicara tadabbur itu berarti berbicara konsekuensi praktis dari kalam Allah. Setelah kita memahami secara teoritis, jadi kita pahami begini, intinya aku kudu piye, kata orang Jawa. Intinya ini harus bagaimana, saya harus bagaimana. Nah, ada yang berpendapat tadabbur itu sama dengan takwil. Bedanya adalah dari sisi prosesinya antara ilmiah dan subjektif. Kalau takwil cenderung ilmiah, kemudian kalau tadabbur cenderung subjektif, misalkan begitu. Ini pendapat yang lain. Tapi ala kuliah saya memakainya ini adalah untuk konsekuensi praktis saja. Jadi ketika kita memahami tadabbur, maka kita memahami konsekuensi praktis, baik itu secara ilmiah atau secara subjektif. Tetapi kalau takwil itu tidak sampai ke konsekuensi itu, kita bicara hakikatnya saja apa gitu. Nah, ketika kita bicara konsekuensi praktis, maka apa yang harus kita lakukan? Saya kasih contoh misalnya, Allahu Akbar. Nanti di belakang juga ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu artinya kita sedang memaknai, menafsirkan. Ketika kita melihat kebesaran alam semesta ini yang menunjukkan kebesaran Allah, kenapa hidung ditaruh lubangnya di bawah dan di atas, itu adalah satu jenis kebesaran Allah, salah satu jenis ciptaan Allah. Ciptaan ini menunjukkan penciptanya. Kalau ciptaannya luar biasa, maka kita sampai mengucapkan ini loh, wujud kebesaran Allah adalah salah satunya hidung yang diciptakan dengan lubang di bawah dan tidak di atas. Wujud kebesaran Allah adalah diciptakannya laki-laki perempuan. Coba kalau dunia ini diciptakan seluruhnya laki-laki, akan bermasalah. Seluruhnya perempuan itu juga akan bermasalah. Nah, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu adalah wujud kebesaran. Diciptakannya hidup ini dengan masalah dan solusi. Tidak semuanya solusi dan tidak semuanya masalah. Itu adalah bentuk kebesaran Allah. Nah, bentuk-bentuk ini adalah kebesaran dan begini hakikat kebesaran Allah. Ini disebut cinta. Tapi pada suatu saat Anda bilang Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar atau Allah itu besar, tergantung Anda bandingkan dengan apa. Itu ya, Allah bandingkan dengan apa. Kalau Anda bandingkan dengan sesuatu yang kecil, maka Allah itu besar. Kalau Anda bandingkan dengan sesuatu yang sudah besar, maka Allah lebih besar atau paling besar. Nah, kalau kita bilang bahwasanya Allah itu Allah Akbar, Allah itu besar, maka yang lain kecil. Semua yang ada di alam ini kecil. Langit, bumi, bencana, air bah, banjir, gempa, itu semua kecil. Menghidupkan, mematikan, itu semua kecil. Diri kita pun kecil. Kalau diri kita ini kecil, maka yang ada pada diri kita itu tentunya juga kecil. Apa yang ada di diri kita, pikiran kita, perasaan kita, masalah kita harusnya juga kecil. Kok bisa masalah kita kecil? Iya, karena dia di dalam diri kita. Apa yang jadi masalah buat diri kita bukan menjadi masalah orang lain. Kalau itu bukan masalah orang lain, maka itu masalah kita. Karena sesuatu yang jadi masalah kita belum tentu menjadi masalah. Kalau kitanya aja kecil, maka masalah kita juga tentu saja kecil. Kalau masalah kita kecil, maka kenapa kita harus nangis kalau punya masalah? Tidak perlu, karena memang urusan kita kecil semuanya, yang besar cuma Allah Ta'ala. Artinya apa? Gak perlu bersedih dengan masalah, gak perlu bersedih dengan kesusahan, karena itu semuanya kecil. Bagi Allah kecil, bagi kita harusnya kecil, karena yang besar hanya Allah Ta'ala. Nah, kesadaran bahwasanya kita tidak perlu merasa sedih, tidak perlu merasa susah, tidak perlu berlarut susah dalam masalah, itu adalah tadabbur. Jika Anda baca Quran kemudian Anda bertanya pesan praktisnya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu. Kalau kita punya masalah itu diselesaikan Allah, mampu. Enggak diselesaikan Allah, mampu. Semua berada dalam kekuasaan Allah. Tapi kenapa tidak
Allah kasih solusi pada kita, maka ya sudah, apa yang kita ambil dari pesan praktisnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya apa? Udahlah, nggak perlu gundel, kata orang Jawa, nggak perlu gundel. Gundel itu apa bahasa kita ya? Bahasa Indonesia itu apa? Nggak perlu gundel, nggak perlu bersusah-susah hati begitu ya, saudara. Nggak perlu begitu ya. Ketika kita punya kesadaran dari innallaha ala kulli syai'in qadir, maka itu adalah tadabbur. Istimbar dari kata nabat yang bermakna meminta sesuatu. Nabat itu inti atau sesuatu. Jadi istimbar minta sesuatu, artinya apa? Menghubungkan ungkapan bermakna dengan yang ditunjukkan. Jadi menghubungkan dengan yang ditunjukkan. Nah, relasi ini kadang-kala tidak selalu relasinya makna ya, jadi relasi hukum, relasi pelajaran begitu. Nah, ini adalah istimbat. Biasanya ini dipakai untuk hukum. Jadi relasi hukum itu namanya istimbat. Tapi sebenarnya tidak selalu itu terkait dengan hukum, bisa jadi pendidikan. Ketika misalkan kalau bicara hukum, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, gitu ya. Jadi makan dan minumlah sampai terlihat benang merah dan benang hitam dan benang putih dari fajar, artinya sampai terlihat fajar. Jadi kalau makan minum itu berhenti saat fajar, maka apakah berhubungan suami istri itu harus berhenti saat fajar? Iya. Persoalannya adalah di sini kita akan belajar satu hal, apa? Kalau kita berhenti saat fajar berhubungan, maka masih ada satu persoalan yang belum selesai, apa junub? Apa hukumnya junub bagi orang yang puasa? Maka jawabannya adalah konsekuensi teoritisnya adalah tidak membatalkan puasa sepanjang sebab junubnya terjadi sebelum fajar. Tapi kalau sebab junubnya terjadi setelah fajar, maka di situ hukumnya bisa berbeda. Kenapa? Karena Allah bilang kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sampai fajar itu. Nah, pembatal puasa itu tidak makan, minum, dan berhubungan. Ketika orang berhubungan sampai situ masih ada junub. Nah, ini konsekuensi teoritisnya seperti itu. Dalam persoalan hukum, ada konsekuensi dalam persoalan pendidikan, ada konsekuensi dalam persoalan yang lain, politik dan seterusnya. Nah, itu namanya istimbat. Misalkan dalam kasus ketika cerita Nabi Musa, ada 2 orang perempuan yang dia pergi keluar mencari air minum. Maka di situ kita bisa belajar satu hal, apa hukumnya orang keluar dari rumah untuk bekerja. Melihat dari situasi Nabi Musa ini, maka kita akan mengatakan keluar bekerja itu boleh, seperti yang dilakukan 2 perempuan anak orang Nabi Shu'aib. Pelajarannya begitu. Nah, istimbat apapun jenis relasinya antara yang dikatakan dengan yang dimaksudkan dari kata itu namanya istimbat. Konsekuensi teoritisnya. Nah, terakhir kita akan bicara tentang qiraah. Qiraah ini dipakai untuk beberapa istilah dalam ilmu Quran. Satu dipakai untuk ini, yang kedua dipakai untuk ragam cara membaca huruf Quran. Ragam cara membaca huruf Quran. Ada qiraah sabah, ada qiraah asrah dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bicara qiraah dalam makna yang lain. Nah, artinya pembacaan, reading dalam bahasa Inggrisnya. Istilah ini saya amati baru muncul belakangan ketika terjadi perdebatan antara apakah kalam Allah ini sama dengan kalam yang lain, apakah teks Quran ini sama dengan teks lain. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah sama-sama teks sastra, maka
dia bisa dibaca dengan metode linguistik yang lainnya. Hasil pengkajian Al-Quran dengan metode linguistik itu disebut dengan istilah qiraah. Ini yang saya pahami sampai hari ini ya. Ada beberapa yang tidak membedakan antara linguistik, hasil kajian linguistik dengan kajian itu sama-sama semuanya namanya tafsir gitu. Karena dulu juga ada namanya tafsir lughawi gitu. Jadi tafsir lisani pun juga sama, ada yang mengatakan itu sama-sama tafsir. Tapi persoalannya adalah dalam tulisan-tulisan ini, tulisan-tulisan pembaca yang mereka menggunakan metode linguistik baru, seperti hermeneutik, semiotik, semiologi, dan seterusnya, mereka sering menggunakan sebagai qiraah, reading. Baik di dalam bahasa Arab, mereka menggunakan qiraat jadidah. Mereka membaca sebenarnya pada dirasa diniyah gitu ya, studi agama yang salah satu bagiannya adalah Al-Quran gitu ya. Atau ketika jenengan baca di dalam bahasa Inggris, mereka membacanya new reading. Nah, jadi new reading, menggunakannya reading gitu ya. Hanya di bahasa Indonesia ini yang saya cenderung melihat tidak ketat. Jadi penggunaannya adalah mereka masih menggunakan tafsir. Baik itu hasil dari hermeneutik atau enggak, dua-duanya adalah tafsir. Bahkan kecenderungan yang cukup menarik ketika saya baca di ini, tafsir itu eksis dalam bahasa Inggrisnya dulu begitu, atau interpretation dalam bahasa dulu itu sekarang sudah berubah menjadi hermeneutics. Meskipun ada beberapa bagian yang mengatakan bahwa hermeneutik itu adalah usul tafsir, sementara tafsirnya tetap disebut eksis atau interpretation itu sendiri. Nah, istilah ini memang belum terdefinisi dengan bagus, terdefinisi dengan baik. Tapi kecenderungan penggunaan mereka yang penggunaan pemakai istilah ini menjadi satu perhatian bagi kita untuk kemudian mengkaji lebih serius lagi makna qiraah dalam kajian Quran, bukan makna qiraah dalam cara baca Al-Quran. Nah ini saya mencoba membuat tabel perbedaan. Nah sebenarnya yang agak berbeda adalah qiraah, karena dia pakai metode yang menyamakan kalam Allah dengannya. Jadi secara epistemologis, tafsir, takwil, istinbat, tadabbur ini menganggap kalam Allah ini masih kalam Allah, tidak sama dengan kalam manusia. Tapi kalau qiraah ini yang agak berbeda. Makanya kemudian saya tidak kasih contoh di sini. Atau saya bedakan adalah yang di 4 yang di atas ini. Jadi kalau tafsir itu adalah makna, maka ketika kita bilang Allah Akbar, Allah itu besar, Allah paling besar, Allah lebih besar, nah itu makna. Nah, takwil saya kasih tadi contohnya, takwil adalah kekuasaan Allah. Ketika kita melihat bagaimana ciptaan Allah, ciptaan itu menunjukkan pada penciptanya. Melihat gunung, melihat yang lainnya, melihat diri kita, melihat perbedaan antara kita. Ada yang suka marah, ada yang tidak suka marah. Jadi perbedaan-perbedaan itu ternyata melengkapi kehidupan kita. Coba kalau semuanya itu menjadi santun, semua nggak ada yang keras gitu ya, itu juga masalah gitu. Jadi kalau kita memahami ini adalah apa yang ada pada diri kita, pada saudara kita, pada teman-teman kita, itu adalah semuanya adalah keindahan yang Allah ciptakan. Itu adalah wujud kekuasaan Allah, fakta kekuasaan Allah, kebesaran Allah di situ. Maka kita akan enak gitu. Nah itulah hakikatnya. Oke. Kemudian istinbat konsekuensi teoritis. Konsekuensi teoritis itu adalah ketika kita bilang Allah Akbar, itu adalah kalau dibaca di Allah Akbar dibaca di awal sholat, maka itu adalah pintu munajat dengan Allah. Ini konsekuensi teoritis. Jadi kenapa Allah Akbar diletakkan di awal sholat misalnya? Maka itu pintu munajat. Sholat itu kan munajat. Munajat itu adalah bercengkrama. Munajat itu adalah berdialog. Munajat itu ngobrol sama Allah. Jadi kalau kita mau bisa connect sinyalnya, spektrum kita dengan Allah,
Maka salah satu yang paling gampang adalah bagaimana kita menganggap kebesaran Allah. Ketika kita larut dalam kebesaran Allah, maka kita akan bisa komunikasi dengan Allah. Ya sama, awal itu juga bisa kita pahami sebagai teoritis dari awal melangkah ke Allah. Jadi kalau kita mengakui kebesaran Allah, kita akan mudah melangkah ke Allah. Tapi kalau kita nggak menyadari itu, gitu, ya sulit. Makanya kenapa Allah Akbar ditaruh di awal salat. Nah ini namanya konsekuensi teoritis. Beda lagi kalau kita membuat zikrullah akbar, ada yang lebih besar dari, nah ini yang lainnya itu. Jadi semuanya kecil, yang besar cuma Allah Ta'ala. Nah, tadabbur itu adalah konsekuensi praktis. Ya, saya sudah sebut tadi, salah satunya adalah masalah manusia itu kecil. Tidak perlu bersusah payah kita ini dengan menyusahkan diri kita dengan masalah itu. Nah, contoh yang lain adalah Alhamdulillah Rabbil segala puji itu miliknya Allah Ta'ala. Baik yang berpremis atau tidak berpremis. Karena di dalam bahasa Arab ada hamdun, ada madhun, ada syukrun. Madhun dan syukrun itu ada premisnya. Jadi ada awalannya ketika kita memuji. Kalau madhun karena dia terlihat baik di hadapan kita. Kalau syukrun karena dia habis ngasih kita. Alhamdulillah tanpa premis. Jadi kalau premis yang tanpa premisnya saja itu pujiannya untuk Allah, apalagi yang berpremis, apalagi ketika Allah terlihat baik di hadapan kita, atau apalagi ketika Allah ngasih sesuatu ke kita, maka lebih pantas dia dipuji. Nah ini makna. Makhluk selain Allah selalu punya cacat dan kekurangan. Nah, ini kondisinya. Makhluk selain Allah selalu punya cacat dan kekurangan. Yang tidak punya cacat dan kekurangan adalah Allah. Ini tak. Jadi ketika Anda lihat cacat-cacat diri kita ini, cacat diri orang lain yang ada pada diri orang lain, atau cacat komunikasi antara manusia dengan manusia, catatan yang ada itu, maka sesungguhnya itulah hakikat. Jadi makna Alhamdulillah. Karena yang punya kelebihan, yang punya pujian itu hanya Allah. Kita itu layak tidak dipuji. Kemudian istimbat contohnya mungkin karena dia Alhamdulillah di awal, maka anjuran memulai kalam dengan Alhamdulillah. Sebagaimana Allah memulai Quran dengan Alhamdulillah. Bahkan memulai langkah itu dengan Alhamdulillah. Kenapa? Penerimaan kita dengan apa yang ada pada diri kita itu adalah awal kesuksesan kita, kira-kira begitu. Nah, contoh yang lain adalah tadabbur. Tadabbur itu berarti ketika Allah pemilik pujian, maka kita tidak perlu risau ketika dicela orang lain. Karena yang berhak dipuji Allah. Kita berhaknya dicela. Kenapa kita harus risau? Itu adalah tadabbur. Barangkali hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.